seek out my heart. Surround me with your spirit and never be apart. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Halo Bapak Ibu, halo adik-adik sekolah Minggu. Hari ini kita akan kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya Tuhan hadir di setiap rumah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari-hari kami yang boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau kembali berkumpul dengan saudara kami, dengan keluarga kami, untuk melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, kuduskan kami, sehingga kami boleh masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan. Mari tepukan tangan saudara-saudari. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah
Kami percaya keagungan-Mu, kemuliaan-Mu ada bagi kami. Engkau adalah Allah yang tak pernah lelah untuk menolong kami. Kuasa-Mu terlebih besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami masuk hadirat-Mu pada saat ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Thank you Jesus. Tuhanku terlebih besar.
kasih Tuhan, Kau Allah yang tak pernah terlambat, Kau Allah yang setia bagi kami. Oh, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Kau tak pernah terlambat janji-Mu bagi kami. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami sampaikan ke hadipan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang memiliki kuasa yang terlebih besar dari siapapun Tuhan, dari apapun. Dan kami percaya oleh karena kuasa-Mu kami dimenangkan, kami dibebaskan, kami dilepaskan dari setiap hal-hal yang menggerogoti, yang membuat kami semakin hari semakin jauh daripada Engkau. Dan oleh karena kuasa-Mu kami akan naik dan kami akan bangkit, kami akan dimenangkan di dalam nama-Mu, kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berkuasalah Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu di bumi dan di surga. Dan biarlah setiap yang bernapas mengatakan Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Setiap yang bertekuk lutut Tuhan datang kepada Engkau. Terima kasih Yesus Kristus untuk hari ini. Kami diberkati dan kami dipulihkan. Di dalam nama-Mu, nama yang terindah, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Setiap orang percaya katakan amin. You are there. Search me, oh Lord, and seek out my heart. Saudara, saya percaya saudara sangat diberkati Tuhan, dan hari-hari ini saudara akan melihat mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tetap bersukacita, karena sukacita saudara akan menjadi obat di dalam hidup saudara. Nah, hari ini saya akan membagikan tentang kita adalah pemenang. Kita adalah pemenang. Kita harus menyadari, saudara dan saya harus sadar bahwa saudara dan saya itu adalah pemenang. Kalau kita menyadari bahwa kita pemenang, kita nggak pernah jadi patah semangat, kita tidak pernah mengalami sesuatu jadi stres. Karena apa? Karena kita akan lebih dari seorang pemenang. Pada saat saudara membaca Alkitab, pada saat saudara merenungkan firman Tuhan, saudara jangan membaca Alkitab tentang Yesus sekedar sekilas saja, tapi saudara harus pada saat saudara membaca Alkitab, saudara merenungkan dan percaya saudaraku, dan percaya akan firman yang saudara baca, percaya akan Alkitab yang saudara baca, dan merenungkannya itu, saudara akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saudara tahu di dalam Yohanes 1 ayat 8, renungkanlah firman Tuhan dan siang malam, maka engkau akan bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil. Dan hari ini kita akan berbicara bagaimana kita adalah orang lebih dari seorang pemenang. Kita harus, saya katakan, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Di dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan katakan, sesungguhnya aku telah memberikan apa saudaraku? Apa yang Tuhan berikan dalam saudara dan saya adalah kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menginjak, dikatakan untuk menginjak ular dalam kalajengking. Dengan kata lain, Tuhan berikan kuasa dalam hidup saudara untuk mengatasi setiap masalah, untuk mengatasi setiap serangan iblis dalam hidup saudara, untuk mengatasi segala sesuatu yang mungkin saudara nggak sadar, tapi tiba-tiba ada serangan, seolah-olah serangan, dan saudara mau dikatakan kuasa itu ada dalam hidup saudara. Untuk menginjak artinya saudara menguasai, bukan dikuasai masalah. Orang banyak dikuasai masalah, jadi akhirnya dia stres, dia patah semangat. Tapi pada saat saudara punya masalah, saudara tidak stres. Karena apa? Saudara adalah orang yang menguasai masalah. Saudara adalah orang lebih dari seorang pemenang. Dikatakan di dalam kita dikatakan kita memiliki kuasa yang jauh lebih dahsyat dari segala kejahatan yang dikirim iblis ke dalam hidup saudara. Saudara dan saya itu memiliki kuasa yang jauh lebih dahsyat. Perhatikan, jauh lebih dahsyat dari segala
kejahatan yang dikirim iblis ke dalam hidup saudara. Saudara punya kekuatan yang lebih dahsyat dari segala apapun kejahatan yang dikirim iblis dalam hidup saudara. Berarti pada saat kuasa itu ada dalam hidup saudara lebih dahsyat, saudaraku. Tidak akan bisa mengalahkan saudara. Tidak saudara menjadi stres, saudara tidak akan patah semangat, saudara tidak akan menjadi putus asa dalam hidup saudara. Karena apa? Karena kekuatan di dalam hidup saudara. Tuhan sudah memberikan kuasa di dalam hidup saudara untuk menginjak ular dan kalajengking. Di dalam Efesus 1 ayat 19, Efesus 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi siapa, saudaraku? Bagi saudara dan saya. Pada saat saudara percaya betapa hebat kuasa yang ada dalam hidup saudara dan saya, pada saat saudara percaya kepada Kristus, dikatakan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20 dikatakan begini, yang mengerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Dikatakan bukan hanya lebih tinggi, tetapi jauh lebih tinggi. Kita memiliki wewenang dan kuasa jauh lebih tinggi dari segala kuasa musuh. Saudara mempunyai wewenang kuasa yang lebih tinggi dari apa? Dari setiap kuasa musuh. Jadi saudara tidak perlu takut. Amin, saudaraku. Kalau saudara punya kekuatan, saudara punya kuasa, dan Yesus itu ada dalam hidup saudara, saudara nggak perlu takut. Misalkan saudara kalau saudara menyadari bahwa saudara punya kuasa, saudara bisa mengalami kemenangan dan saudara tidak perlu takut dalam hidup saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 4 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dikatakan begini. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dikatakan roh antikristus berarti ini saudara, ini pekerjaan iblis. Dikatakan roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar, saudara dan saya sudah tahu bahwa iblis akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Bahkan dikatakan di firman Tuhan dia sudah ada di dalam dunia. Tapi dikatakan ayat 4 itu sangat luar biasa dikatakan. Di ayat 4, kamu berasal dari Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dikatakan saudara, roh itu ada di dunia ini, dan saudara itu dan saya itu berasal dari Allah. Berarti kita berasal dari atas, bukan dari dunia. Karena apa? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dikatakan kamu berasal dari roh dari Allah dan bukan dari dunia ini. Dan dikatakan, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Artinya kamu sudah mengalahkan segala tipu daya pekerjaan iblis. Dan dikatakan perhatikan saudaraku, sebab roh yang ada dalam kamu, sebab roh yang ada dalam hidup saudara dan saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dikatakan lebih besar daripada roh yang ada dalam saudara daripada roh yang ada roh di dunia ini. Semua roh jahat adalah roh antikristus dan mereka adalah sumber dari seluruh kesengsaraan kita. Kita sudah mengalahkan mereka karena Yesus yang menaklukkan mereka adalah Yesus yang hidup di dalam diri kita dan memberi kita kuasa. Kita sudah mengalahkan mereka. Saudara tahu waktu saudara berhadapan, saudara tahu bahwa saudara pemenangan, berarti saudara mengalahkan. Karena apa? Karena Kristus sudah menaklukkan mereka, sudah mengalahkan mereka di kayu salib, dan Yesus yang sama ada dalam hidup saudara dan saya, dan kita akan mengalami kemenangan karena Yesus yang sama akan memberikan kuasa dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan di Lukas
10 ayat 19 tadi dikatakan, kita balik lagi ke situ. Lukas 10 ayat 19 dikatakan, ayat 19, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dikatakan Yesus berjanji bahwa tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara harus pegang janji firman Tuhan ini. Saudara harus pegang bahwa tidak ada yang membahayakan saudara dan saya. Karena apa? Karena ini janji Allah di dalam hidup saudara dan saya. Saudara tidak ditetapkan untuk jadi kalah. Saudara, Tuhan tidak menetapkan saudara untuk kalah. Tuhan tidak menetapkan saudara untuk kalah dalam hidup saudara. Saudara ditetapkan untuk menang dalam pertempuran apapun yang saudara hadapi. Jika saudara berjuang dan berjuang dengan senjata yang telah Allah sediakan bagi saudara, saudara akan keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Di dalam pertempuran apapun yang saudara hadapi, jika saudara berjuang terus, tidak patah semangat, tidak menyerah, berjuang terus dengan senjata yang telah Allah sediakan bagi saudara, saudara akan keluar sebagai pemenang. Amin. Saudara akan keluar jadi pemenang. Saudara akan bersorak-sorak. Saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena apa? Karena saudara lebih dari seorang pemenang. Dan di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan begini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus, perhatikan dikatakan yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa saudara dan saya di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Dikatakan syukur kepada Kristus yang selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kristus, Yesus akan selalu membawa saudara di dalam kemenangannya. Makanya dikatakan dengan perantaraan kami, dengan perantaraan saudara, Yesus akan menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi pada saat saudara pergi kemana-mana, saudara dipakai Tuhan untuk membawa keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Karena apa? Karena Yesus akan selalu membawa saudara di jalan kemenangannya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya saudara dan saya, Tuhan pakai saudara dan saya untuk membawa keharuman di dalam namanya sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara sangat diberkati. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Coba renungkan ini saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah, dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dikatakan semua, bukan sebagian saudaraku. Kalau saudara-saudari lahir dari Allah, dimanapun saudara berada, saudara akan dikatakan mengalahkan dunia ini. Dimanapun saudara berada, kalau saudara lahir dari Allah, dimanapun saudara tekanan apapun dikatakan, saudara yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Dan inilah yang kemenangan yang mengalahkan dunia, iman saudara. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman saudara. Dan ayat 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi dikatakan siapa yang mengalahkan dunia adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang mengalahkan dunia ini adalah saudara dan saya. Karena apa? Karena saudara dilahirkan dari Allah, saudara percaya kepada Kristus, dan dikatakan saudara akan mengalahkan dunia ini, bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Jadi iman kita lah yang dapat mengalahkan setiap serangan yang dilancarkan dunia ini terhadap saudara dan saya. Yang mengalahkan setiap serangan itu
yang dilancarkan dunia ini terhadap saudara dan saya adalah iman saudara. Ingat, iblis adalah penguasa dunia. Kita dapat mengalahkan setiap serangannya. Kita mengalahkan setiap serangannya karena Allah sudah menyediakan jalan kemenangan bagi saudara dan saya. Amin. Kita akan mengalahkan karena apa? Karena Allah sudah menyediakan jalan kemenangan bagi saudara dan saya. Jadi iman kita lah yang membuat dunia ini bertekuk lutut. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengapa iman? Karena iman adalah yang memberi kita jalan masuk yang kita perlukan untuk menang. Karena imanlah yang memberi kita jalan masuk, itu kuasa yang kita perlukan untuk menang. Karena iman adalah saluran pipa yang membawa kuasanya ke dalam situasi apapun yang kita hadapi. Makanya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka alami ya Tuhan, kami percaya iman mereka akan mengalami kemenangan hari ini, mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak ada tekanan, tidak ada hal-hal yang membuat mereka jadi terintimidasi. Mereka keluar dari jadi pemenang, mereka lebih dari seorang pemenang. Kami berdoa kalau ada yang sakit hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan akhir-akhir ini, saudara bisa angkat tangan saudara dan mengatakan, terima kemenangan hari ini, terimalah kesembuhan yang dari Tuhan, terimalah kemuliaan yang dari Tuhan. Saudara bukan ditakdirkan untuk jadi orang yang kalah, tapi saudara ditentukan menjadi orang yang pemenang, lebih dari seorang pemenang, karena roh yang ada dalam saudara dan saya ada lebih besar daripada roh dunia ini, dan saudara lebih dari seorang pemenang. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati. You are there. Search me, oh Lord. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mendengar firman Tuhan yang luar biasa, yang membangkitkan semangat kita, membangkitkan roh kita, bahkan memberkati kehidupan kita. Ini saatnya kita mau memberi. Mari kita buka ayatnya di 2 Korintus 9 ayat 6. Firman Tuhan katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita tahu dengan kondisi sekarang ini banyak mempengaruhi kehidupan kita, perekonomian kita, tapi mari tetap kita pegang firman Tuhan bahwa apa yang kita beri itu tidak akan sia-sia. Bahkan di ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita pegang firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini akan sangat memberkati kita di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat memberi. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati firman Tuhan. Saya percaya diberkati pada saat pujian penyembahan. Saya percaya pada saat saudara memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan saudara, saya percaya saudara akan diberkati. Dan saya mau katakan saudara, kalau saudara yang perlu didoakan, saudara bisa menghubungi tim pastoral kami di gereja, dimanapun saudara bisa WhatsApp atau telepon, saudara perlu didoakan, saudara akan didoakan. Hari ini waktunya kita akan tutup ibadah kita. Saya percaya saudara sudah diberkati firman Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan kami bisa menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan bisa memberikan persembahan perpuluhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami berdoa dimanapun jemaat Engkau berada, supaya Engkau memberkati mereka Tuhan.
berkati pekerja mereka, berkati bisnis mereka, usaha mereka diberkati, pertanian mereka diberkati. Kami mau percaya Tuhan, mujizat akan terjadi dalam hidup mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan hari ini ya Tuhan. Kalau ada orang yang mau disembuhkan, sembuhkan mereka, datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau lihat mujizat demi mujizat yang Engkau akan terjadi dalam kehidupan jemaatmu. Dimanapun jemaatmu berada, Kau menolak setiap virus corona tidak akan menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati rumah tangga kita, diberkati anak-anak kita, diberkati pekerjaan kita, diberkati usaha saudara, masa depan saudara diberkati. Dan saya percaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan nyata dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Your love and your mercy for me with